Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai para kiai, para asatid, para alim ulama, para pejabat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam 29 ya. Malam 29 Ramadan, kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang, alhamdulillah. Kita masih bisa untuk kumpul bareng, masih bisa untuk puasa, taraweh, witir, masih bisa buka ya, masih bisa sahur nanti malam. Pada malam 29 ada sebagian ulama itu yang mengatakan malam 29 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu tidak harus di malam ganjil ya. Karena sebagian orang berpendapat memahaminya malam Lailatul Qadar itu harus di malam ganjil. Diharapkan memang betul malam ganjil. Dan diharapkan lebih diharapkannya itu di 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil. Tapi bukan berarti terus malam genap tidak bisa malam Lailatul Qadar, enggak. Bukan berarti terus kita untuk giat dalam ibadahnya hanya malam ganjil, enggak. Tapi setiap malam kita diperintahkan untuk giat dalam ibadah, mengharapkan daripada mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 29. Karena al-lailatul lati tatimmu fiha ta'atu hadha syahr. Bal awwalu Ramadan ka Adam wa akhiruhu ka Muhammad. Kenapa kok malam 29 Ramadan? Kata sebagian ulama, karena itu adalah malam penutupan, malam ganjil pada bulan Ramadan. Tidak ada pada Hijriyah 31 itu tidak ada. Hijriyah itu kalau tidak 30 ya 29. Tapi kalau Masehi 31, 30 kecuali Februari ya. Februari 28, 29. Tapi kalau Januari 31 ya, Januari ada yang 31, ada yang 30. Tapi kalau Hijriah enggak. Lah kenapa kok sama Allah disembunyikan malam Lailatul Qadar? Kita enggak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar. Mbuh mungkin malam 21, mbuh mungkin malam 23, mbuh mungkin malam 25. Kenapa kok disembunyikan sama Allah pada malam Lailatul Qadar? Lah ada beberapa alasan kenapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah. Yang pertama, Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar sama seperti Allah menyembunyikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, Allah itu menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Kita tidak tahu keridhaan Allah ada dalam ketaatan apa, tidak tahu. Bisa jadi pada terawihnya kita, bisa jadi pada witirnya kita, atau bisa jadi saat kita berjalan, kemudian di perjalanan tadi itu ada duri misalnya, atau ada batu kemudian kita singkirkan. Takut ada orang kesandung misal. Kemudian kita pinggirkan, siapa tahu di situ ada ridhonya Allah. Atau ada kulit pisang yang jatuh kemudian kita ambil, kita taruh di sampah, takut meleseti. Takut nanti orang terpleset ada di situ. Lah itu mungkin ridhonya Allah ada di situ. Kita tidak tahu keridhaan Allah ada di mana, ketaatannya di mana, tidak tahu. Sehingga kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam semua ketaatan. Jadi bukan cuma taatnya pas Ramadan enggak. Makanya sebagian ulama mengatakan jangan menjadi hambanya Ramadan. Jangan pernah menjadi hambanya Ramadan, tapi jadilah hambanya Allah. Gimana maksudnya jadi hambanya Allah bukan hamba Ramadan? Artinya taatnya bukan cuma Ramadan. Di luar Ramadan pun sama. Karena Allah itu kekal. Ramadan bisa pergi, sebulan selesai keluar masuk bulan Syawal.
Tapi Allah selama-lamanya. Tuhan kita pada Ramadan ya Allah, Tuhan kita pada bulan Syawal ya Allah, Tuhan kita pada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya ya Allah. Sehingga jadilah hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Sehingga ketaatan kita akan selalu bertambah, bukan cuma pada saat Ramadan. Kemudian Allah juga menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Kita tidak tahu murkanya Allah dalam kemaksiatan yang mana. Bisa jadi pada gosipnya kita suka ngerumpi, kita suka gosip, kita suka nyaci maki orang, kita suka adu domba. Lah siapa tahu murkanya Allah dari situ. Kita tidak tahu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada di kemaksiatan yang mana. Sehingga kita diperintahkan untuk menjaga diri kita agar tidak terjatuh dalam setiap kemaksiatan. Jadi hati-hati. Oh, siapa tahu maksiatnya, siapa tahu kemurkaan Allah dari maksiat A, kita jauhi. Siapa tahu ada di maksiat B, kita jauhi. Siapa tahu ada di maksiat C, kita jauhi. Sehingga karena tidak tahu, dijauhi semuanya. Begitu juga keridhaan Allah dalam setiap ketaatannya. Kemudian Allah juga menyembunyikan walinya Allah di setiap para hambanya. Kita tidak tahu. Jangan kita beranggapan orang yang orang yang zahirnya itu seperti pelaku maksiat, tapi kita memiliki suudzon sama dia. Oh, ini pelaku maksiat, tidak boleh. Sehingga ulama mengatakan ketika kita berjalan sama orang peminum minuman keras misalnya, kita jalan nih sama orang yang minum minuman keras, kita melihat langsung nih orang minum khamr, minum arak, kemudian terpisah dengan satu pohon yang besar, terpisah nih. Jadi misal saya berjalan sama satu orang ini minum arak, kemudian kita jalan terpisah dengan satu pohon besar, kita sempat pisah sebentar karena ada satu pohon yang mengharuskan kita terpisah. Setelah melewati daripada pohon tersebut, kemudian ketemu lagi dalam keadaan dia sudah tidak minum, detik itu juga saya tidak boleh suudzon sama dia. Siapa tahu saat terpisah tadi itu dia sudah taubat kepada Allah. Sehingga kita diperintahkan untuk saling husnudzon, berprasangka baik kepada siapapun. Tidak boleh kita melihat zahir seseorang, zahirnya misal bertato, tidak boleh kita bilang oh ini orang pelaku maksiat, tidak boleh. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab yang awalnya ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar itu awal sudah bawa pedang. Sayyidina Umar itu mau berangkat ke rumahnya Nabi Muhammad, ingin dibunuh Nabi Muhammad. Tapi akhirnya tidak jadi karena sebab mendengar bahwasanya adiknya namanya Fatimah. Adiknya itu masuk Islam duluan. Sehingga Sayyidina Umar marah, saking marahnya yang seharusnya ingin membunuh Nabi Muhammad tidak jadi karena marah adiknya sudah masuk Islam. Singkat cerita Sayyidina Umar bin Khattab luluh hatinya karena mendengarkan surat Al-Quran, surat Thaha. Di saat itu juga beliau masuk Islam, menjadi sahabat yang paling mulia nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar. Awalnya adalah orang yang paling benci sama Nabi Muhammad, tapi kita tidak boleh suudzon sama orang lain, tidak boleh. Karena yang dianggap adalah akhirnya. Bagaimana iblis? Iblis itu makhluk yang paling alim. Ibadahnya ribuan tahun. Alim. Tidak ada yang mengungguli iblis. Di surga itu tidak ada. Alim betul. Sampai ketika diusir, iblis itu ketika diusir dari surga turun ke bumi. Ketika turun ke bumi, iblis ini sendirian, setan ini sendirian ada di dunia karena diusir kan sehingga disebut ar-rajim, orang yang terkutuk sampai ya hari kiamat. Kemudian dia keliling ke dunia, mainnya kemana? Mainnya ke pantai. Jadi sanatnya main ke pantai itu sanatnya iblis. Iblis main ke pantai. Kemudian karena tidak ada makhluk lain, iblis akhirnya muter-muter cari. Akhirnya tidak sama bedudul ada satu ikan. Ikannya tadi itu dibohongi sama iblis ini, sama setan. Setan ini suka ngarang cerita. Jadi kita jangan suka ngarang cerita. Setan habis itu ngarang cerita. Jadi ini ikan ketika melihat iblis itu terpesona. Karena sudah terkenal iblis itu adalah makhluk yang paling mulia ada di surga.
kok bisa turun ada ke dunia, kok bisa turun ada ke bumi. Sehingga ikan tadi itu penasaran, loh ini makhluk yang teristimewa. Karena tidak tahu cerita aslinya ini ikan. Akhirnya iblis tadi itu ditanya sama ini ikan, kok bisa kamu turun ada ke bumi? Kamu ini makhluk yang paling mulia yang dimiliki oleh Allah. Ibadah kamu ribuan tahun, ilmu kamu istimewa. Akhirnya katanya iblis, karena iblis ini pengen mencari teman untuk apa ya? Untuk masuk neraka bareng. Ikan aja di setan-setan nih sebenarnya dikasih berita yang fitnah. Akhirnya iblis tadi itu cerita, saya ini bisa gini gara-gara ada satu makhluk yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam. Karena kan iblis diusir gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Diperintahkan sujud tidak mau karena sombong. Akhirnya diusir. Iblis itu cerita sama ikan, saya tuh diusir gara-gara ada satu makhluk yang baru diciptakan oleh Allah. Diciptakannya dari apa? Dari tanah. Gara-gara dia saya diusir. Ikan mulai terhasut. Kok bisa? Siapa dia ini? Kok bisa sampai mengusir makhluk yang istimewa? Iblis. Karena dulu tidak tahu ikan tadi itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengusirnya gara-gara sombong. Habis itu iblis ngarang cerita lagi. Kamu tahu dia adalah siapa? Dia adalah Adam. Dan nanti anak cucunya ketika turun ada di bumi, mereka akan suka memangsa kamu, alias suka mancing. Alias suka apa? Suka mancing. Nanti kamu sama teman-teman kamu, sama saudara kamu, para ikan ini bakal dibasmi sama anak cucu Adam. Akhirnya ikan tadi itu terhasut. Waduh, jangan sampai ini anak cucu Adam turun betulan apa yang disampaikan oleh iblis sehingga kami dimangsa oleh mereka. Ikan itu dulu punya lisan, punya lidah. Ikan itu dulu punya lidah. Saat tragedi tersebut akhirnya ikan apa yang setelah dikasih tahu oleh iblis tadi itu akhirnya keliling laut ngasih tahu teman-temannya, nanti akan datang anak cucu Adam yang suka memburu kami, suka mancing. Anak cucu Adam yang suka mancing yang akan membasmi kita. Saat itu juga Allah murka kepada ikan, akhirnya lisannya ditarik oleh Allah. Itu kisah di mana ikan tidak memiliki lidah gara-gara itu. Gara-gara apa? Menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax. Artinya kita jangan gampang terpengaruh dengan cerita yang belum tentu benar. Ini ceritanya apalagi dari iblis. Apalagi ini cerita dari iblis. Makanya kita kalau buka sosial media, kita buka berita, belum tentu benar isinya. Jadi kita saring, jangan semuanya terus kita share, kita kirim, jangan kita termakan oleh apa? Oleh sosial media dengan berita-berita yang ada. Kemudian Allah juga menyembunyikan pengkabulan doa. Jadi kita kan tidak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah, tidak tahu. Berapa kali kita doa, misal sehari kita doa setiap habis sholat 5 kali. Doa mana yang Allah kabulkan? Tidak tahu. Kenapa Allah sembunyikan pengkabulan doa tadi itu? Supaya kita selalu minta. Bayangkan kalau seandainya ditentukan oleh Allah, kamu saya kasih pengkabulan doa kalau setiap habis asar misalnya. Kita doa cuma asar aja. Nunggu asar aja. Tapi kenapa Allah sembunyikan pengkabulan doa? Supaya kita selalu minta. Dan Allah suka ketika kita selalu minta. Beda sama manusia. Manusia itu setiap kita minta, dia bakal bosen. Alah iki tekot, jaluk terus. Tapi kalau Allah tidak diminta, Allah akan nyari mana hambaku yang minta. Dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kalau kita tidak minta itu Allah murka. Kenapa? Karena Allah merasa ini hambaku tidak butuh lagi sama aku. Kita ini nyari rezeki, yang ngasih rezeki siapa? Yang memberi rezeki? Allah. Mati-matian bagaimanapun yang memberi rezeki Allah. Jangan sampai kita meninggalkan Allah. Karena kita nyari rezeki ini, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kita mencari rezeki itu bentuk ikhtiar. Sehingga di situ Allah akan mencintai kita karena ikhtiarnya kita, karena usahanya kita. Jadi bagaimana kita berusaha, terus berusaha mencari pengkabulan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa-doa kita. Kemudian Allah juga menyembunyikan
Allah menyembunyikan penerimaan taubat dalam setiap permintaan taubat kita. Kita mesti sering, ya Allah saya beri kami taubat ya Allah, beri kami taubat ya Allah. Lah, dalam apa yang dalam waktu apa yang Allah itu menerima taubat kita? Tidak tahu. Ini tujuannya untuk apa? Supaya kita selalu minta taubat sama Allah. Maka kita dianjurkan sebelum tidur itu memperbaharui, yang pertama memperbaharui iman. Jadi sebelum tidur itu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Karena khawatirnya mungkin dalam hari tersebut ada ucapan yang mungkin mengeluarkan kita dari Islam. Sehingga kita perbaharui iman. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Nabi, perbaharui iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, sebelum tidur ini anjuran. Yang kedua, memperbaharui dari taubat. Setiap mau tidur taubat sama Allah. Ya Allah saya taubat ya Allah. Mungkin hari ini saya bermaksiat kepadamu. Mungkin saya saat hari ini sengaja ataupun tidak ya Allah hamba bertaubat kepadamu. Perbaharui taubat setiap mau tidur. Dan yang ketiga memperbaharui niat. Jadi niat diperbaharui. Ya Allah saya memperbaharui niat. Besok ketika saya nyambut gawe, ketika saya mau kerja, saya niatkan untuk mencari rizki yang halal. Karena amalan paling afdol adalah al-kasbul halal, mencari pekerjaan dari pekerjaan yang halal. Jadi diniatkan, ya Allah saya mencari ridhomu ya Allah dalam pekerjaan saya. Saya niatkan hadir majelis dengan niat yang baik, dengan niat mencari ilmu dan lain-lain. Perbaharui niat tadi itu sebelum apa? Sebelum tidur. Lah dalam amal-amal tadi itu seperti ridhonya sudah disembunyikan oleh Allah, walinya Allah disembunyikan dalam setiap hambanya. Bisa jadi antum, setiap dari antum ini adalah walinya Allah. Bisa jadi semuanya walinya Allah. Kita tidak ada yang tahu siapa walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ketika sudah disembunyikan maka kita akan berusaha untuk mencari. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Disembunyikan sama Allah biar apa? Kita berusaha untuk mencari daripada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, hikmah dalam Lailatul Qadar itu disembunyikan kenapa? Karena seakan-akan Allah mengatakan seandainya aku tentukan malam Lailatul Qadar, misal Allah mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 27 misal. Dan aku tahu bahwasanya hambaku ini selalu bermaksiat, sukanya maksiat. Kita ini punya sifat yang bosan dalam ketaatan tapi gemar dalam kemaksiatan. Jadi kalau maksiat itu seneng gitu. Tapi kalau taat itu kayak ya Allah malas. Nyari terawih itu yang kul huwaile. Nyari terawih yang cepet. Tapi kalau dalam maksiat, gosip berjam-jam enggak apa-apa. Nikmat gitu. Tapi kalau taat dah. Lah Allah ini tahu dengan kelemahan kita, kelemahan hambanya Allah tahu. Lah Allah khawatir. Kalau ditentukan malam Lailatul Qadar, kemudian kamu tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar misal ditentukan sama Allah malam 27. Di saat malam 27 ternyata nafsu kamu bergejolak sehingga membuat kamu bermaksiat kepada Allah. Maka itu lebih parah. Orang yang bermaksiat dalam keadaan dia tahu kalau gini, orang yang bermaksiat di malam Lailatul Qadar tapi dia tidak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar, itu lebih mending daripada orang yang bermaksiat di malam Lailatul Qadar sedangkan dia tahu kalau itu malam Lailatul Qadar. Contoh, orang yang bermaksiat di masjid dibanding orang yang bermaksiat di luar masjid, lebih mending mana? Di luar masjid. Ya sama ndak mendingnya ya, sama podoai maksiat. Maksudnya itu dari segi mendingnya. Lebih parah mana gitu, lebih parah lah, bukan lebih mending. Lebih parah mana? Maksiat di masjid. Begitu juga ketika seandainya Allah tentukan malam Lailatul Qadar malam 27. Kemudian kita ada kepingin untuk bermaksiat di malam tersebut sedangkan kita sudah tahu kalau itu malam Lailatul Qadar. Ini lebih parah berarti. Dibandingkan orang yang tidak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar tapi dia bermaksiat ada di situ. Lah Allah tidak mau. Allah tidak mau begitu. Jangan sampai kita ini saking cintanya Allah sama kita. Saking cintanya Allah, dari cintanya Allah sama hambanya. Alhamdulillah. Yang ketiga, aku menyembunyikan malam Lailatul Qadar seakan-akan Allah mengatakan begitu supaya hambaku ini berusaha untuk mencari daripada malam Lailatul Qadar sehingga dia mendapatkan pahala berusaha.
Paham ya? Jadi kenapa disembunyikan? Biar kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pahala usaha. Jadi usaha itu ya dapat pahala. Sama kayak tadi lu ikhtiar. Dalam mencari rezeki, ikhtiarnya kita itu ya diganjar sama Allah. Kerja dari jam 7 sampai jam 6 malam misalnya, sampai maghrib. Tapi ikhtiar kita. Ya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ada ikhtiar, ada usaha. Ya, bayangkan kalau tidak ada usaha. Yang keempat, seorang hamba, ya ini hikmah yang keempat ya. Yang keempat, seorang hamba jika dia tidak yakin, tidak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, kemudian dia usaha, ijtihad, setiap malam Ramadan dia selalu ibadah. Tujuannya dia supaya setiap malam tadi itu adalah malam Lailatul Qadar. Mulai malam 1 dia sudah tarawihnya komplit, witirnya komplit, kemudian baca Quran minimal 1 juz dari malam 1, gitu terus malam 2 begitu. Dia selalu usaha, selalu beribadah. Dan dia berharap supaya usahanya dia itu persis mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Maka Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, dulu kalian mengatakan bahwasanya dulu itu ketika anak cucu Adam diturunkan ke bumi, ketika mau diturunkan ke bumi, para malaikat mengatakan mereka itu hanya merusak dan akan menumpahkan darah saja. Jadi seakan-akan kayak dianggap sepele sama malaikat, bahwasanya manusia ini isinya cuma gelut, cuma menumpahkan darah, cuma ngeruweti, isinya cuma ruwet. Lah Allah mengatakan yang dulu kalian katakan seperti itu, lihat mereka sekarang bersungguh-sungguh dalam mencari malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah, tapi mereka masih terus berusaha untuk mencari daripada malam Lailatul Qadar, sehingga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Alhamdulillah. Pada hadis Nabi SAW itu Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama awwaluhu rahmah. 10 hari pertama itu kan rahmat, pembagian rahmat, obral rahmat. Wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya 10 hari pertengahan itu dari 11 sampai berapa 20 itu adalah ampunan. Jadi Allah ngasih ampunan kepada hambanya. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan sekarang kita ada di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan. Akhir bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Pembebasan dari api neraka berarti kita diharapkan, dan semoga kita semuanya termasuk daripada penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kita diharapkan untuk senantiasa, bahkan ini sabda Nabi, kita diperintahkan untuk senantiasa meminta kepada Allah 2 hal. Yang pertama meminta surga, dan yang kedua meminta perlindungan dari api neraka. Makanya kalau Ramadan itu kan bacaan yang paling sering dibaca adalah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 4 itu. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu bukan bacaan nunggu buka, bukan. Oh nunggu buka baca, bukan bacaan untuk nunggu adzan maghrib, enggak. Itu bacaan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk setiap harinya. Habis sahur ya baca itu, habis sholat zuhur baca itu, sehari itu baca itu. Bukan bacaan khusus untuk nunggu buka. Lah, ketika kita mengharap untuk mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu amalan-amalan apa yang bisa menghantarkan kita untuk masuk ke surga. Tidak bisa kita cuma bondo ya wis, yang penting rahmatnya Allah. Allah pasti rahmat sama hambanya. Nabi Muhammad pasti sayang sama umatnya. Kita pasti masuk surga. Tidak bisa kita mengandalkan itu. Tapi kita harus ada usaha. Sekali lagi kita harus ada usaha. Seperti tadi itu rezeki itu sudah dicantumkan rezeki itu. Tidak perlu kita pusing masalah rezeki sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dikatakan tidak akan
tidak akan sempurna, tidak akan meninggal seseorang sampai dia menyempurnakan rizkinya. Seandainya rizkinya kurang satu suap nasi, kemudian dia naudzubillah min dzalik, dia tertabrak, tapi rizkinya kurang sesuap nasi, sebelum dia makan sesuap nasi tidak bakal meninggal. Sampai dia makan sesuap nasi meninggal. Tidak akan meninggal seseorang sampai rizkinya betul-betul terlaksana semuanya. Sudah dikasih ketentuan oleh Allah. Setiap hari kamu dapat sekian, setiap hari jenengan dapat sekian, setiap hari itu sudah ada. Cuman kita diperintahkan untuk ikhtiar. Karena tadi itu Allah pengen melihat usaha kita. Kita sama seperti kita doa. Allah tahu kan hajat kita, Allah tahu. Tapi kenapa kita masih doa? Yang pertama biar kita ada rasa butuhnya sama Allah. Biar Allah ngelihat, oh ternyata hambaku ini butuh. Walaupun Allah tahu tanpa kita minta, tahu. Yang kedua supaya ada pahala. Doa tersendiri itu pahala. Kita ditakdir oleh Allah untuk berdoa. Katanya Habib Ali Habsyi, orang ketika ditakdir untuk berdoa itu adalah salah satu tanda diterimanya doa tersebut. Jadi kalau kita ditakdir doa, kok kita berdoa sama Allah, itu tanda pengkabulan doa. Tapi kalau kita tidak doa, ya kapan mau dikabulkan doa kita? Makanya tunjukkan kepinginnya kita kepada Allah, tunjukkan. Dikisahkan dulu ada Ibrahim bin Adham namanya. Ibrahim bin Adham itu mau masuk ke toilet, tahu toilet gitu, toilet di pom bensin atau toilet di yang bayar itu loh, kan ada toilet bayar. Kalau zaman dulu itu namanya sauna, hammam. Itu kan bayar. Ada kotak itu bayar. Mau masuk toilet umum itu kan bayar. Kemudian Ibrahim bin Adham bilang begini, kalau saya masuk ke toilet ini harus bayar. Kalau tanpa bayar saya tidak bakal boleh masuk ke toilet umum. Padahal toilet itu kan rumahnya siapa toilet? Toilet itu tempatnya siapa? Tempatnya setan kan, tempatnya jin kan. Toilet tempatnya jin. Makanya kita kalau mau masuk ke toilet atau ke WC atau ke kamar mandi, kita dianjurkan pakai penutup kepala. Sama pakai penutup kaki, pakai sendal. Sunnah itu. Jadi kita pakai sendal sama pakai penutup kepala. Bisa pakai peci, bisa pakai anduk ditutupi. Supaya apa? Karena kamar mandi itu tempatnya jin. Karena jin itu kalau tidak masuk lewat bawah, lewat kaki, telapak kaki, kalau tidak lewat kepala. Makanya kita dianjurkan untuk pakai penutup kepala atau pakai sandal untuk masuk ke kamar mandi. Sama di kamar mandi itu kan kita tidak diperbolehkan untuk lama-lama di kamar mandi. Jangan 2 jam kamar mandi. Ke toilet 2 jam kamar mandi, ngapain? Itu adalah tempatnya jin. Lah Ibrahim bin Adham mengatakan kalau seandainya saya tidak bayar, saya tidak akan bisa masuk ke toilet umum. Padahal saya ingin masuk ke tempatnya jin, ke tempatnya setan. Maka bagaimana ketika saya ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya harus lebih bayar. Sehingga Sayyid Muhammad Maliki mengatakan al jannah mahi balash. Surga itu tidak gratis. Surga itu tidak gratis, ada bayarannya. Apa bayarannya? Amal kita. Tidak bisa kita hanya mengandalkan rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Allah, tapi kita tidak ada usaha dalam beramal, tidak bisa. Terus kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan man arada an yanal jannah fa alaihi ayyudawi ma ala khamsati asya. Orang kalau pengen masuk surga hendaknya dia mendawamkan 5 hal. Ini perhatikan. Kalau mau masuk surga maka dia harus melazimi, mendawamkan, selalu senantiasa melakukan 5 hal. Yang pertama, an yamna'a nafsahu minal ma'asi. Dia harus menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam lubang kemaksiatan. Jaga diri, jangan sampai maksiat. Allah berfirman, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang mencegah nafsunya dari kesesatan, orang yang mencegah dirinya dari kemaksiatan, maka tempatnya dia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an itu kan Allah berfirman waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah, takut kedudukannya Allah, itu dia akan mendapatkan 2 surga. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan siapa orang tersebut yang takut maqama rabbih,
Orang yang ingin berbuat dosa, pengen dosa nih, dia pengen berbuat dosa. Tapi kemudian dia ingat bahwasanya Allah itu maha besar. Allah itu maha tahu, Tuhannya itu maha besar. Akhirnya dia meninggalkan maksiat karena ingat Tuhannya. Maka dia akan mendapatkan 2 surga, jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yang kedua, an yardha bil yasir minad dunya. Dia harus ridho dengan yang sedikit daripada dunia. Artinya terima apa adanya, qanaah. Ridho dengan yang sedikit, ridho, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, dapat banyak ya alhamdulillah, dapat sedikit ya alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dikasih tambah sama Allah. Tapi kalau kita kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Azabnya Allah itu sungguh pedih. Dikatakan inna tsamanal jannah at-ta'ah wa tarkud dunya. Modalnya surga. Tadi kan kita katakan surga itu tidak gratis. Surga itu kita harus bayar. Ada modalnya. Apa modalnya surga? 2. Yang pertama ketaatan dan yang kedua meninggalkan duniawi. Meninggalkan duniawi itu bukan berarti terus tidak kerja, enggak. Kita tetap kerja, tapi jangan sampai pikiran kita hanya fokus pada dunia sampai kita melupakan akhirat. Waktunya azan ya sholat, waktunya puasa ya puasa. Bukan berarti terus pekerjaan kita mengalahkan daripada akhirat kita. Itu namanya adalah orang yang cinta dunia. Bukan berarti orang cinta dunia itu yang kerja 24 jam kerja. Tapi Masya Allah dia sholat 5 waktu, puasa ya puasa. Berarti bukan cinta dunia. Orang cinta dunia itu yang menomorduakan akhiratnya, mengunggulkan dunianya, menyampingkan daripada akhiratnya. Yang ketiga, an yakuna harisan ala ta'at wa yata'allaqu bi kulli ta'ah fala'allaka tilka ta'ah takunu sababal maghfirah wa wujubal jannah. Hendaknya dia selalu senantiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat, cari ketaatan. Taat itu tidak harus gini loh. Taat itu tidak harus setiap detiknya ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ngasih nafkah ke istri kita niati itu adalah kewajiban, itu adalah ketaatan. Kita nyambut gawe, kita niatkan untuk mencari rizkinya Allah yang halal, itu ya ketaatan. Taat itu banyak, taat itu apa ya? Taat itu tidak bisa diartikan cuma orang yang iktikaf di masjid itu ketaatan. Orang yang qiyamul lail, yang bangun malam suntuk setiap malam. Bangun malam itu berarti ketaatan. Tidak hanya itu, yaitu itu betul taat. Tapi taatan itu luas, maknanya luas. Ketika kita meninggalkan yang haram, yaitu ketaatan. Ketika kita ngasih THR ke keluarga kita niatkan itu untuk nyenengkan mereka, itu adalah ketaatan. Sampai ada surga itu pintunya ada satu ruangan surga namanya ruangan farah. Ruangan kegembiraan. Bagi siapa yang menempati itu adalah orang-orang yang suka menyenangkan atau menggembirakan anak-anak kecil. Jadi kalau sudah momen lebaran itu biasanya anak-anak kecil dipanggil bagi-bagi THR ke anak-anak kecil. Nah ini orang-orang yang suka nyenengin anak kecil tadi itu akan masuk surga. Ruangannya sendiri, ruangannya VVIP, namanya ruangannya Farah, Darul Farah. Ruangan yang VVIP isinya cuma orang-orang yang suka menggembirakan daripada anak-anak kecil. Artinya ketaatan itu banyak. Ketaatan itu jangan cuma kita artikan ketaatan hanya orang yang selalu etikaf ada di masjid, orang yang selalu bangun malam. Ya itu betul itu apa ketaatan. Cuman ketaatan itu luas. Kita nyenengin hati orang lain, kita tidak nyakiti hati orang lain, itu ya taat. Kita jaga lisan kita, itu adalah ketaatan. Banyak ketaatan itu yang bisa kita lakukan. Maka kita harus cari ketaatan tersebut. Kita isi rekening akhirat kita dengan ketaatan supaya kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Yang keempat, an yuhibbas salihin wa ahlal khair wa yukhalituhum wa yujalisahum. Fa inna salihah idza ghufira lahu yashfa' li ikhwanihi wa ashabihi. Hendaknya dia mencintai orang-orang soleh. Cinta sama orang soleh, cinta sama orang yang baik.
Kenapa kok demikian? Kita diperintahkan untuk cinta sama orang soleh supaya ketika mereka mendapatkan ampunan, kita ini bukan orang soleh, tapi kita cinta sama orang soleh. Kita ini bukan sesoleh Sunan Kudus, kita tidak sesoleh Mbah Arwani, kita tidak sesoleh daripada orang-orang soleh, tapi kita cinta sama mereka, modal cinta. Supaya ketika mereka mendapatkan ampunan, orang soleh itu tidak akan lupa sama pecintanya, tidak bakal. Nabi Muhammad itu kenapa cinta sama kita? Karena kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bales cintanya Nabi Muhammad dengan cintanya kita, Nabi Muhammad tidak bakal lupa sama kita. Lah modalnya apa kita mencintai Nabi Muhammad? Supaya kita diingat sama Nabi Muhammad. Modalnya apa kita mencintai orang soleh? Supaya kita dapat syafaatnya orang soleh. Biar kita kalau orang soleh masuk surga itu ingat, oh saya punya pecinta, dipanggil. Mana nih pecinta saya? Ini daerah apa? Undaan Wates. Ya. Mana ini orang-orang Undaan Wates masuk semuanya ke surga karena mencintai orang soleh. Diingat sama mereka. Itu ciri khas orang soleh itu tidak akan melupakan pecintanya, tidak bakal. Maka kita diperintahkan untuk mencintai orang soleh. Makanya rumah itu kalau bisa pajang foto-foto orang soleh. Pajang fotonya Sunan Kudus ada fotonya ya. Mbah Arwani misalnya, Kiai Asnawi. Foto orang-orang soleh itu dipajang. Supaya apa? Yang pertama, setan itu tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada foto orang soleh, tidak bakal. Kenapa? Dalilnya ada hadis Nabi. Nabi itu pernah mengatakan, Inna syaitan la yafraqu min dhilli Umar. Wa inna fa in salaka fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Setan itu ketika melihat bayangannya Umar bin Khattab, bayangannya tok ngelihat, itu setan lari terbirit-birit. Takut sama bayangannya Sayyidina Umar. Sampai katanya Nabi seandainya Sayyidina Umar lewat di gang 1 misalnya, itu setan itu nyarinya gang 2. Tidak mau segang sama Sayyidina Umar. Ngelihat bayangannya tok itu takut. Akhirnya cari gang 2, cari gang 3. Tidak mau segang sama Sayyidina Umar bin Khattab. Dari hadis itu bisa kita simpulkan foto itu kan kayak bayangan. Foto itu kamera. Kamera itu kalau di bahasa Arab kan habsudzil, mengambil bayangan. Jadi kita foto diambil bayangannya masuk ke HP. Lah bayangan orang soleh tadi itu setan akan lari, tidak bakal masuk ada di rumah tersebut karena melihat di situ ada fotonya orang soleh. Itu pentingnya mencintai daripada orang soleh. Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i kita semuanya madhabnya madhab siapa? Madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu pernah beliau mengatakan uhibbus shalihin walastu minhum. Aku ini mencintai orang soleh. Padahal aku bukan orang soleh. Tidak mungkin. Tapi ini Imam Syafi'i tawadhu ya. Imam Syafi'i rendah hati. Beliau tidak mau sombong, tidak mau menyombongkan dirinya. Beliau tetap saya ini cinta sama orang soleh. Walaupun saya tidak sama seperti mereka. Amalnya saya ini apalah. Imam Syafi'i itu saking rendah hatinya, dari rendah hatinya beliau mengatakan, aku pengen ilmuku ini tersebar, ilmuku tersebar sepenjuru dunia, tapi jangan sampai ilmuku dinisbatkan kepada aku. Jangan sampai ilmu ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, dan itu terkabul. Kenapa terkabul saya katakan? Karena kalau kita di pesantren itu tidak pernah kita menyebutkan ini pendapat Imam Syafi'i. Karena yang terjadi perbedaan pendapat adalah dari pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Romli dan seterusnya. Jarang disebutkan ini menurut Imam Syafi'i, jarang. Kalau berbicara 4 madhab baru. Tapi kalau tidak berbicara 4 madhab jarang disebutkan Imam Syafi'i. Itu doanya Imam Syafi'i. Tawaduknya Imam Syafi'i, tidak mau. Jangan sampai ada rasa saya ini tidak. Imam Syafi'i tidak pernah merasa dirinya luar biasa, tidak pernah. Bahkan Imam Syafi'i itu juga ngambil berkah kepada muridnya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu dulu disiksa, dimasukkan ke penjara, kena fitnah yang luar biasa di zaman itu. Ulama diintimidasi, dimasukkan ke penjara, dicambuk, di penjara ini. Imam Syafi'i mengutus muridnya, ngasih satu pakaian diutus muridnya, kamu datangi. Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i. Datang ke Ahmad bin Hambal ke penjara itu, jenguk dia, kasih ini, bilang ini dari saya. Habis itu betul muridnya tadi itu datang menghampiri
Ahmad bin Hambal ada di penjara, dikasihkan ini dari guru Imam Syafi'i. Wah, ini Imam Ahmad bin Hambal menghormati gurunya Imam Syafi'i. Diterima, dicium. Pakaian tadi dicium. Karena ini dari gurunya, dicium, alhamdulillah. Habis itu muridnya tadi bilang yang diperintah oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hambal, ada satu permintaan dari Imam Syafi'i. Apa? Imam Syafi'i pengen baju yang sekarang kamu pakai. Baju ini? Iya. Ini yang saya pakai saat saya dicambuk, saat saya disiksa, ini beliau pengen, iya. Buat apa? Enggak tahu. Pokoknya beliau cuma pengen baju yang kamu pakai sekarang, kamu berikan kepada Imam Syafi'i. Itu pesannya Imam Syafi'i. Oh ya sudah, beliau ganti pakai baju yang dari Imam Syafi'i, pakaiannya Imam Ahmad bin Hambal dibungkus, dikasihkan. Muridnya tadi itu berangkat ke Imam Syafi'i, dikasihkan ke Imam Syafi'i. Setelah dipakai, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dicium. Itu pakaian muridnya Imam Ahmad bin Hambal, dicium. Kata Imam Syafi'i, ini adalah pakaian dari orang yang luar biasa. Padahal muridnya diambil berkahnya. Sekelas Imam Syafi'i mau tabarruk, mau mengambil berkah dari muridnya padahal. Radhiyallahu anhu wa ardha. Tidak ada gengsi, tidak ada. Nama muridnya padahal. Tidak ada gengsi. Mungkin kalau sekarang kita kan, walah muridku. Imam Syafi'i tidak ada begitu. Imam Syafi'i kepada siapapun Imam Syafi'i tawadhu, rendah hati. Tidak mau merasa dirinya adalah luar biasa. Tidak memandang dirinya itu istimewa. Dan itu cirinya orang soleh. Imam Syafi'i mengatakan, aku mencintai mereka orang-orang soleh. Walaupun aku tidak sama seperti mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa kita mencintai orang soleh, tujuannya agar kita bisa dikumpulkan bersama orang soleh. Kita kalau cintanya sama Nabi Muhammad, ya nanti kumpul sama Nabi Muhammad. Kita kalau cintanya sama orang kafir, ya nanti kumpulnya sama orang kafir. Almar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau cintanya sama Nabi Muhammad, cintanya sama orang soleh, dia akan dikumpulkan sama orang-orang soleh. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mendengar ucapan daripada Imam Syafi'i tadi itu, dibalas sama Imam Ahmad bin Hambal. Tuhibbus shalihin wa anta minhum. Engkau ini mencintai orang soleh dan engkau termasuk daripada orang soleh. Rafiqul qaum yalhaqu bil jamaah. Orang kalau kumpul sama orang soleh akan dikumpulkan juga bersama orang soleh. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Yang kelima, an yukthirad du'a wa yas'alallaha ta'ala ayyarzuqahu wa yakhtim lahu bi khair. Hendaknya dia memperbanyak doa. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak doa supaya dimasukkan kita ke surganya Allah. Tidak cukup kita ikhtiar tapi tanpa doa, tetap kita ikhtiar tapi juga perlu doa. Perbanyak doa kepada Allah supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang kalau pengen masuk surga, minta meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini sudah malam 29, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Disebutkan dalam Zakhairul Ikhwan, Rasul SAW diriwayatkan dari Sayyidina Jabir. Rasul SAW itu pernah meriwayatkan bahwa kalau sudah akhir malam bulan Ramadan, jadi akhir malam Ramadan, malam 29, malam 30, maka langit dan bumi itu nangis. Nangis langit dan bumi. Malaikat pun juga nangis. Kenapa mereka nangis? Langit nangis, bumi nangis, malaikat nangis. Karena mengatakan bahwasanya ini adalah musibah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Ramadan itu kan bulan umatnya Nabi. Kalau sudah keluar Ramadan berarti bukan lagi bulan umatnya Nabi Muhammad. Berarti itu adalah perpisahan antara bulan yang istimewa dengan umat yang istimewa, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengatakan itu adalah musibah untuk umatku, maka Nabi Muhammad ditanya, musibah apa wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, hilangnya bulan Ramadan, perginya bulan Ramadan. Fa inna da'awat fihi mustajabah. Doa di bulan Ramadan itu mustajab. Kita mau cari doa apa? Doa paling ampuh pas waktu puasa.
Kata Nabi ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doanya orang yang musafir, orang yang bepergian. Orang kalau bepergian itu doanya pasti dijabah. Orang kalau pergi ke satu daerah, doa waktu perjalanan doa, karena doanya pasti diterima oleh Allah. Yang kedua da'watul walid, doanya orang tua. Doa orang tua itu melebihi daripada 70 kutub, 70 wali. Jadi jangan kita nyari wali di luar rumah. Wali kita ada di rumah. Orang tua kita sendiri itu adalah walinya kita. Kemudian yang ketiga da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu doanya dikabulkan oleh Allah. Wasodaqati makbulah, sodakoh di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Sodakoh di bulan Ramadan adalah sodakoh yang istimewa. Makanya sebagian ulama itu, sebagian orang-orang soleh itu kalau bagi-bagi uang, itu bagi-bagi uangnya pas Ramadan. Ada sebagian lagi yang zakatnya di awal ke. Misal zakat dagangan. Zakat dagangan itu kan pakainya patokannya hijriyah. Oh misal berputar 1 tahunnya itu bulan Muharram. Tapi ditakjil, didahulukan, dipercepat di bulan Ramadan. Tidak apa-apa, boleh. Tujuannya apa? Biar mendapatkan ganjaran di bulan Ramadan. Jadi zakatnya dituntaskan sekalian di bulan Ramadan. Ya biar dapat ganjaran Ramadan. Tujuannya memang ya untuk mencari kemuliaan Ramadan. Sedekahnya ya pas Ramadan. Tapi bukan berarti seluruh Ramadan tidak sedekah, enggak. Ya tetap sedekah. Tapi jur-jurannya apa? Pol-polannya sedekah itu waktu Ramadan. Zakatnya didahulukan waktu Ramadan. Biar apa? Biar mendapatkan daripada pahala Ramadan. Kalau zaman sekarang misal bagi-bagi THR, jangan malam hari raya. Malam hari raya sudah bukan Ramadan. Berarti bagi-bagi THR-nya mulai malam 29 biar dapat kemuliaan Ramadan. Jadi sedekahnya berlipat-lipat. Sebagian orang soleh begitu memperhatikan. Bagaimana memperhatikan? Imam Malik itu kalau masuk ke Madinah tanpa alas kaki. Karena menghormati. Ini dulu Nabi Muhammad pernah nginjek ini kota. Ini tidak berani. Akhirnya tidak pakai alas kaki. Menghormati. Radhiyallahu anhu wa Allah. Wal hasanati mudha'afah, kebaikan di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Kita tarawih 2 rakaat tarawih itu seperti ibadah fardu. Ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan seperti ibadah fardu di luar Ramadan. Ibadah fardu di bulan Ramadan sama seperti 70 fardu di luar bulan Ramadan. Sholat subuhnya kita di bulan Ramadan pahalanya sama seperti 70 subuh di luar Ramadan. Bukan berarti bisa mengganti ya. Bukan berarti itu Ramadan subuhan, keluar Ramadan wis gak usah wis. Sudah selesai. Bukan begitu. Itu maksudnya pahalanya. Pahala ibadah fardu di bulan Ramadan itu seperti 70 ibadah fardu di luar Ramadan. Ibadah sunnah di bulan Ramadan sama seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Ini hanya didapatkan bulan Ramadan. Keluar Ramadan tidak ada lagi. Oke, sebagian ulama kalau sudah berpisah sama Ramadan nangis. Ya karena ini ibadah yang istimewa ada di bulan Ramadan. Wal adzaba marfuun. Azabnya Allah diangkat di bulan Ramadan. Tidak mungkin Allah menurunkan azab di bulan Ramadan, tidak. Kita kalau mencari kisah-kisah dari kaum Lut, kaum Ad, kaum itu tidak mungkin diturunkan azabnya di bulan Ramadan karena kemuliaan bulan Ramadan. Fa ayyu musibatin a'zam min dhahabi Ramadan. Maka kata Nabi, musibah apa yang paling besar daripada perginya Ramadan? Musibah apa? Bulan yang istimewa di situ ibadah sunnah kayak ibadah wajib kayak 70 kewajiban di luar bulan Ramadan, sedekah ya berlipat ganda, ibadah berlipat ganda, azab diangkat. Terus apa? Musibah apa yang lebih agung daripada musibah itu? Musibah apa yang lebih besar daripada musibah daripada ditinggalnya bulan Ramadan? Fa idza bakatis sama wal ard fa idza bakatis samawati wal ard li ajlina fa nahnu ahaqqu bil buka wa ta'assuf lima yanqati'u anna hadhil fadail wal karamat. Kalau langit dan bumi aja nangis karena meratapi kita umatnya Nabi Muhammad, karena musibah umatnya Nabi Muhammad, maka kita lebih layak untuk nangis. Kalau luar bulan Ramadan kita tangisi, ya Allah kapan lagi dapat ibadah yang dapat bulan yang istimewa. Tidak ada, kita cari di bulan selain Ramadan tidak ada. Alhamdulillah kita dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kemudian dulu salaf soleh itu, orang-orang soleh itu mereka bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan amal. Jadi mereka bukan fokusnya pada amalnya aja, bukan terus terawih 20 rakaat tapi tanpa tumak ninah, jadi kan tidak sah semuanya. Tapi mereka bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan amal. Bagaimana amal ini bisa sempurna, bagaimana bisa istimewa amal yang saya lakukan ini. Setelah mereka berusaha untuk menyempurnakan amalnya, kemudian mereka khawatir, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Kalau kita kan kadang enggak, ibadahnya pas Ramadan itu keluar Ramadan kayak malaikat, kayak malaikat, sudah paling wow, sudah paling istimewa. Padahal amalnya gitu, padahal gitu aja. Tapi keluar bulan Ramadan seakan-akan seperti malaikat. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, yu'tu nama atau wa qulubuhum wajilah. Ada sebagian orang itu yang mereka mendermakan apa yang mereka punya, diinfakkan, disedekahkan, tapi hati mereka itu tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada yang tahu amal kita, amal apa yang diterima oleh Allah, ibadah apa yang kita diterima oleh Allah. Ibadah wajib. Sholat kita itu pertama naik di langit pertama. Ini ada riaknya atau tidak? Ini pengen dipuji orang enggak? Oh enggak, naik lagi langit kedua. Ini khusyuk atau enggak? Oh enggak, langsung ditolak, enggak diterima. Jadi masih ada tingkatannya itu. Enggak langsung habis sholat diterima oleh Allah, enggak. Kecuali satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Ibadahnya apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu pasti diterima, walaupun sombong. Tasbih geden-geden, bunder-bunder itu biji-bijinya sebiji ban ya, kebudi. Habis itu tasbihan depannya orang, sholawat atau dipajang di status, saya sholawat sehari 1000 kali. Tujuannya riya, tetap diterima oleh Allah, khusus sholawat. Tapi kalau sholat enggak, habis sholat bisa dipajang status, alhamdulillah enggak kerasa sudah sholat tarawih 100 rakaat. Oh ya percuma, ibadahnya langsung ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul diseleksi, ibadah seorang itu diseleksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk menyempurnakan amal kita. Jangan fokus sama amal, tapi fokus sama penyempurna amal. Bagaimana amal kita ini sempurna. Jadi fokus bagaimana caranya khusyuk. Kadang kita sebelum takbir sudah khusyuk, pas takbir ingat semua. Ini besok lebaran pakai baju apa ya? Ingat semua itu dalam pikiran. Bahkan ada sebagian orang itu kalau barangnya hilang, dia sholat. Biar apa? Biar ingat barangnya di mana. Paham? Malah biasanya orang kalau sholat itu malah ingat kabeh. Harusnya enggak. Jangan sampai sholat itu ada syawagil, ada hal-hal yang menyibukkan dia antara dia sama Allah. Jangan sampai. Ada barang hilang. Ini kalau saya sholat ini malah iling pas sholat nih, malah bahaya, gak khusyuk enggak. Jangan buat sholat dulu, pikir-pikir sih, atau selimurkan dulu, habis itu sholat. Biar apa? Biar waktu dia sholat itu pikirannya bukan itu, pikirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia sholat itu ya pikirannya Allah. Imam Ghazali sampai ngasih resep. Kalau kita tidak bisa khusyuk 100% waktu kita sholat, hendaknya kita khusyuk dalam sholat itu di beberapa tempat aja. Yang pertama, waktu baca doa iftitah. Kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Khusyuk yang pertama di situ aja. Kalau kita tidak bisa 100% ya, waktu sholat tidak bisa full khusyuk. Yang pertama kita fokus khusyuk di situ. Karena artinya apa? Wajjahtu wajhiya. Ya Allah, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang mengatur langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu baca itu pahami artinya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang kedua, waktu baca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu kan arti yang luar biasa. Dalam bahasa Arab itu, kenapa kok tidak na'buduka, saya menyembah kamu. Kenapa di situ iyyaka na'budu? Karena di situ ada arti yang luar biasa. Kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu berarti hanya kepadamu ya Allah, tidak ada yang lain. Tapi kalau kita mengucapkan na'buduka berarti ada yang lain masih.
aku menyembah kamu. Berarti ada sesembahan yang lain. Wa nasta'inuka, aku meminta pertolongan kepadamu. Berarti ada yang lain. Tapi kenapa kita dahulukan iyyaka? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya kita menunjukkan diri kita ini hanya butuh kepada Engkau ya Allah. Tidak butuh kepada yang lain. Nah itu waktu itu dibaca. Sama yang ketiga, khusyuk yang ketiga, waktu mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena itu saat itu juga kita mengkhitab Nabi Muhammad. Kita berbicara kepada Nabi Muhammad. Assalamu alaika, keselamatan atasmu. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita dianjurkan untuk memperhatikan daripada khusyuk kita. Menyempurna daripada apa? Daripada amal kita. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu waktu hari raya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu waktu hari raya, waktu khutbah beliau mengatakan begini, wahai manusia, kalian ini sudah puasa 30 hari. Puasa 30 hari, kemudian tarawih ya 30 hari, 30 malam. Kemudian kalian waktu hari Idul Fitri keluar untuk sholat Idul Fitri mendengarkan khutbah, maka hendaknya kalian minta sama Allah supaya amal kalian diterima. Maka patokannya Ramadan kita itu bukan saat Ramadan, tapi setelah Ramadan. Bagaimana keadaan kita setelah Ramadan? Bukan saat Ramadan. Kalau keadaan kita setelah Ramadan sama seperti sekarang, kita suka tadarus Quran, kita suka sholat, ya bukan sholat taraweh ya, kalau di luar bulan Ramadan tidak ada lagi taraweh. Kita suka ibadah, kita suka tadarus Quran. Kalau keadaan sama seperti ini, berarti ibadah kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Tapi kalau keluar bulan Ramadan, Al-Quran ditutup sampai berdebu, taruh di atas lemari sampai ketemu tahun depan. Nah ini berarti Ramadan kita tidak diijabah, tidak diterima oleh Allah. Maka bagaimana kita berusaha agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Apalagi ini bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang luar biasa, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Maka eman-eman kalau Ramadan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keadaan kita setelah bulan Ramadan lebih baik daripada keadaan kita yang sekarang, daripada keadaan kita yang sebelum Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada Nyuwun sewu para bapak, para ibu, niki dibuka sawatawis tanya jawab. Menawi panjenengan kepengin tanglet, niki kula awali sing tanglet, jenengan mangke saged berencana tanglet menyusul, ngoten nggih. Menawi nggadahi unek-unek napa sing perlu dipertanyakan nyemanggake. Nyuwun sewu. Beb nyuwun sewu nggih. Ini saya mau tanya yang pertama. Masalah zakat fitrah. Di mushola sini kan mengadakan zakat fitrah. Itu mulai menyampaikan kitir ke warga. Di sini pelaksanaan zakat fitrah. Itu gambarnya seperti apa yang benar agar tidak terjadi kesalahan. Ini sudah bersusah payah, tapi ujung-ujungnya masih salah. Jadi tolong nanti minta diluruskan yang sebenarnya. Terima kasih. Yang kedua, saya mau tanya, orang itu kalau masih di dalam kandungan atau mulai di dalam kandungan itu kan sudah digaris oleh Allah masalah jodoh, masalah rezeki, masalah pati. Sekarang saya tanya masalah jodoh. Kalau sudah digariskan di perut atau di waktu di alam perut ya, mungkin umur 40 tahun atau 40 bulan atau bagaimana itu masalah jodoh
sampai orang itu meninggal kok belum punya jodoh, apakah jodohnya itu sudah mati duluan atau bagaimana? Terus yang kedua, manusia itu kan kadang punya istri di atas dua, maksudnya lebih dari satu, ada dua, ada tiga, atau memang itu ditakdir dalam perut itu memang tiga atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Nomor 2 abot ya. Nomor 2 abot ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 gini, ada amil, ada panitia. Gini, dalam zakat, dalam mustahik orang yang menerima zakat itu, yang berhak menerima zakat diantaranya ada amil, amil zakat. Amil zakat sama panitia itu beda. Sekali lagi, amil zakat sama panitia beda. Bedanya apa? Kalau amil itu yang dibentuk oleh pemerintah, mendapatkan, gampangannya dapat SK. Yang dapat SK dari pemerintah itu berarti amil, amil zakat. Boleh pemerintah yang langsung bentuk atau menyodorkan diri, mbok saya dibentuk jadi amil zakat. Kalau sudah dibentuk pokoknya resmi dari pemerintah, maka jadi amil zakat. Faham ya? Kalau tidak ada SK berarti bukan amil tapi panitia zakat. Kita pahami dulu itu dua itu. Yang pertama amil, kalau amil harus dibentuk oleh masyarakat. Ada Baznas, ada Laznas dan seterusnya. Kalau yang sudah ada SK, pokoknya patokannya SK. Kalau tidak dapat patokannya pokoknya dibentuk atau tidak. Kalau tidak dibentuk oleh pemerintah berarti masuknya panitia. Lah bedanya apa? Dalam hukum ada bedanya. Kalau amil zakat, yang pertama dia berhak mendapatkan zakat. Kalau amil berhak mendapatkan zakat. Kalau panitia tidak, atas nama amil loh ya. Saya bilang atas nama amil. Kalau dari atas nama yang lain, misal fakir ya beda. Sama kayak ulama, dia dikasih zakatnya karena fisabilillah, bukan. Tapi karena fakirnya misal. Ada ustadz dikasih zakat, atas nama apa? Sabilillah. Enggak, 4 mazhab mengatakan tidak. Bukan atas nama sabilillah. Oh atas nama fakir baru dikasih, atas nama miskin baru. Tapi kalau ustadznya kaya, ya ustadznya kaya, maka berarti bukan mustahik zakat. Tidak bisa atas nama sabilillah. Jadi kalau amil mustahik, tapi kalau panitia tidak mustahik. Kalau amil wakil dari mustahik, wakilnya dari orang-orang yang berhak, itu amil. Kalau panitia wakil dari muzaki. Jadi wakilnya orang yang ngasih zakat. Kalau panitia. Bedanya di mana? Kalau amil wakil mustahik, kalau panitia wakil muzaki. Kalau amil berarti wakilnya mustahik. Ketika misal saya muzaki ya, saya ngasih zakat nih, beras. Beras saya kasih 2,7 misal. Saya kasihkan ke Pak Yatno. Misal di sini ada amil, saya kasihkan amil. Seketika setelah saya sampaikan ini zakat, maka sudah dianggap sah. Zakat ini sudah dianggap sah. Kenapa? Karena amil wakil dari mustahik. Karena wakilnya mereka, sehingga ngasih ke amil, ngasih ke wakil sama seperti ngasih ke mustahik. Paham ya? Wakil itu sama ngasih ke wakil sama seperti ngasih ke orang yang langsung. Itu kalau amil. Tapi kalau panitia enggak. Ketika saya muzaki, saya kasih ke panitia. Panitia ini wakilnya saya, bukan wakilnya mustahik tadi itu. Tapi panitia jadi wakilnya muzaki. Sehingga ketika muzaki memberikan zakat kepada panitia, maka belum langsung sah. Kapan dianggap sah zakatnya muzaki? Kalau sudah diberikan kepada mustahik. Kalau amil dikasihkan ke amil selesai. Seandainya amilnya khianat, diambil sendiri sama amilnya, tidak disebarkan, tidak ada urusannya, yang dosa amil. Muzaki tidak ada urusan. Tapi kalau panitia, maka ketika memberikan kepada panitia, ini dia wakilnya muzaki. Jadi dia betul-betul harus menyampaikan ke orang yang berhak. Tidak boleh tidak. Yang pertama, dia harus memberikan ke orang yang betul-betul berhak. Karena dia wakilnya muzaki.
Yang kedua, tidak boleh dia mengambil sedikit pun daripada himpunan beras, tidak boleh. Karena dia panitia. Diambil tidak boleh. Harus dibagikan semuanya. Tidak boleh diambil walaupun 1 biji, tidak boleh. Karena panitia adalah wakilnya muzaki. Wakil itu amanat, harus disampaikan ke yang berhak. Tidak boleh ngambil sedikit pun. Atas nama upah sekalipun, bukan. Amil aja yang berhak mendapatkan zakat. Amil itu kan mustahik. Dia bekerja menjadi amil, tujuannya bukan bisnis. Tapi tujuannya sebagai membantu daripada penyaluran zakat. Sehingga amil itu dapat zakatnya hanya seukuran upahnya saja, upah sewajarnya. Kalau bahasa Arabnya ujrah mithil. Upah sewajarnya. Kira-kira per hari kamu kerja seperti itu berapa? Oh dapatnya sekian, ya dapat sekian. Bukan 1/8, kan 1/8, 8 golongan berarti bukan berarti 1/8 dibagi setelah diambil oleh amil, habis itu lebih dari 1/8 diambil lagi sama amil. Enggak, amil itu cuma dapat upahnya saja, bukan dari 1/8 itu. Kadar maksimalnya 1/8. Tapi yang dia dapat adalah seukuran daripada upah sewajarnya. Itu bedanya antara amil sama panitia. Ini paham? Ada pertanyaan yang pertama ini. Terima kasih. Saupama gini, zakat fitrah nanti lebih amannya kita kasihkan panitia sudah mengumpulkan, kita kasihkan ke fakir miskin semuanya. Tapi ditembung, kita tembung, Pak, ini saya kasih ke kamu ada 1 ton kata, 3 kuintal. Tapi saya minta legone atine panjenengan yang 2 kintal sedekahkan kembalikan ke panitia, biar panitia nanti dikembalikan kepada masyarakat. Berarti niku sodakoe orang tadi. Itu bagaimana? Tidak boleh disyaratkan. Tidak boleh disyaratkan. Gini, kembali lagi tadi ke panitia sama ambil. Kalau panitia harus ada rambu-rambu juga, diantaranya ketika dibagikan, misal saya ini RT berapa ini? Nah, RT 1 RW 3. RT 1 RW 3. Misal panitia bagi rata ke masyarakat ini, otomatis nanti berasnya akan kembali lagi ke muzaki. Maka tidak boleh. Muzaki tidak boleh menerima lagi zakat yang dia sudah keluarkan. Tapi itu sudah tidak zakat, sodakoh niku. Ya itu yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mensyaratkan ke muzaki tidak boleh. Terserah muzaki, karena muzaki menerima seutuhnya. Setelah itu dia ada kepingin untuk sedekah, ya silahkan. Enggak, ya silahkan. Tidak boleh kita mensyaratkan. Tidak boleh kita mensyaratkan gitu. Atau contoh, saya kasih permisalan contoh. Misal ada orang utang sama saya. Dan dia mustahik misal. Kemudian saya kasih zakat ini, saya kasih zakat. Saya kasih zakat tapi kamu bayar utang ke saya ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ini juga sama, jangan sampai kita mensyaratkan kepada dia. Pokoknya nanti kamu kasih sedekah, kasih, dia ada inisiatif untuk ngasih sedekah, silahkan. Gitu. Oh, masalah jodoh. Gini, jodoh sama rizki itu sama. Jadi perlu ikhtiar. Tidak bisa ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar dalam menjemputnya. Jodoh ya sudah ditentukan, rizki ya sudah ditentukan. Tapi kembali lagi itu ada ikhtiar penjemputan. Bagaimana menjemput rizki, bagaimana menjemput jodoh. Kalau dikaitkan, ini yang perlu digarisbawahi juga, jangan sesekali mengkaitkan dengan takdir. Bar zuat loro, takdirku zuat loro. Apa nikah 2? Takdirnya nikah 2.
Bukan begitu. Jangan dikaitkan dengan takdir. Ini berarti sudah takdir saya. Dari di masa hamil berarti di waktu saya di kandungan berarti saya nikah 2, nikah 3, nikah 4. Jangan dikaitkan ke takdir. Karena jodoh itu bagaimana kita menjemputnya. Bagaimana kita menjemputnya, sama kayak rezeki. Rezeki itu ya sudah ditakdir oleh Allah. Tapi bagaimana kita menjemputnya. Jangan sampai kita menjemputnya dengan cara yang salah. Jemput rezeki dengan rezeki yang haram. Apa kalau Asy'ari atau Maturidi itu berkeyakinan bahwasanya rizki walaupun yang haram ya tetap dari Allah. Tapi kita tidak boleh kan menisbatkan hal yang buruk kepada Allah. Kita kalau bermaksiat ya betul itu takdir dari Allah, tapi tidak boleh kita mengatakan itu dari Allah. Adab. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, bukan amrodoni, bukan aku diberi sakit oleh Allah. Padahal kenyataannya harusnya apa? Allah kan yang memberi sakit. Tapi bagaimana adabnya Nabi Ibrahim kepada Allah? Fa idza maritu, kalau aku sakit, fa huwa yashfin, Allah yang memberi saya kesembuhan. Artinya ketika Allah sudah mentakdirkan, menggariskan jodoh, menggariskan rizki, maka bagaimana kita menjemputnya? Tetap harus dijemput. Ini kok tidak datang-datang? Ya berarti belum terjemput jodohnya. Bukan berarti terus jodohnya sudah meninggal. Wallahu alam, itu jodoh itu kan di tangan Allah. Jodoh itu yang makanya mohon maaf ini, ada beberapa yang ada perceraian. Berarti jodohnya dia dengan istri pertama itu ya jodohnya cuma segitu. Makanya ketika doa itu kan kadang semoga jodoh til jannah. Semoga jodoh sampai surga. Kan ada embel-embel begitunya kan. Nah itu supaya tadi itu ikhtiar, semoga betul-betul ini jodoh saya sampai surga. Semoga ini jodoh saya sampai saya meninggal. Kalau ada terjadi perceraian, naudzubillah min dzalik, ketika ada terjadi perceraian bukan berarti terus itu bukan jodohnya dia, itu jodohnya dia, tapi hanya dalam kisaran waktu segitu aja. Paham ya? Ketika digariskan rezeki tadi itu, bagaimana dia menjemputnya? Ternyata dia dengan hal yang haram misalnya. Terus jangan, loh ini takdir saya hal yang haram, tidak boleh mengkaitkan dengan gitu, tidak boleh. Bagaimana menjemputnya begitu? Paham ya? Nah. Nggih, matur suwun Bib, nyuwun wekdalipun untuk bertanya. Yang tadi disebutkan bahwasannya Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rahmat nggih Bib, atau kasih sayang. Saya mohon izin untuk dijelaskan kembali dengan bahasa yang sangat mudah kami pahami Bib tentang rahmat itu. Karena di salah satu kitab mungkin kita pernah mendengar ya Bib, manusia itu tidak akan masuk surga kalau menyandarkan pada amal. Tapi manusia masuk surga karena rahmatnya dari Allah. Nah kita memandang rahmat dan amal dalam sudut pandang yang baik, yang pas itu bagaimana Bib? Terima kasih. Rahmat itu kasih sayang Allah ya. Tadi betul, kita tidak boleh mengandalkan amal kita untuk masuk ke surga. Tapi dengan bahasanya bukan rahmat tapi fadl, bifadlillah. Makanya kita minta Allahumma semoga Allah masukkan kami bifadlih, dengan karunia Allah, la bi adlih, bukan dengan keadilan Allah. Kalau dengan keadilan amal kita tidak ada apa-apanya. Pernah ada satu riwayat, itu ada orang yang dia ibadahnya seumur hidup, ibadahnya juga luar biasa, sholat malamnya. Kemudian ketika mau dimasukkan ke surganya Allah, dia mengatakan kepada Allah, masukkanlah aku dengan amalku ya Allah. Seketika itu Allah murka. Kemudian Allah panggil malaikatnya, coba timbang satu mata yang aku berikan kepada dia dengan seluruh amalnya, timbang. Setelah ditimbang satu mata aja, ditimbang dengan seluruh amalnya, ternyata lebih berat matanya yang diberikan oleh Allah, satu mata. Seketika itu Allah mengatakan, masukkan dia ke neraka. Akhirnya orang tadi itu mengatakan, ya Allah, hendak ya Allah, masukkan aku ke surga dengan fadlullah, dengan karunia dari Allah.
Artinya ketika Allah memberikan keadilannya, kita tidak akan bisa masuk surga. Maka kita minta dengan fadlullah, bukan dengan adlullah, bukan dengan keadilannya Allah. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Bagaimana Allah melihat, rahmat itu artinya kasih sayang. Apa ya, ngasih keberkahan, ngasih kasih sayangnya Allah. Seandainya kita dipandang sekali aja oleh Allah, satu rahmatnya Allah, kita tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali dibalas 10 kali solawat oleh Allah. Apa 10 solawatnya Allah? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Apa kasih sayang? Bentuk kasih sayangnya Allah, penyelamatan Allah untuk kita daripada api neraka. Simpelnya rahmat itu kasih sayang Allah agar kita dimasukkan ke surga, agar kita diselamatkan dari api neraka. Seperti orang tua itu punya rahmat. Makanya bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab, rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Ketika anaknya, seperti cerita Alqamah lah, Alqamah yang durhaka sama ibunya. Ketika Alqamah tidak bisa mengucapkan daripada syahadat gara-gara dia mengedepankan istrinya daripada ibunya ditelantarkan, sampai Alqamah sahabat Nabi padahal tidak bisa mengucapkan syahadat, akhirnya datang ke Nabi Muhammad SAW. Ibunya kemudian dikatakan, apa salahnya Alqamah? Ditanya sama Rasul, salahnya dia cuma menomorduakan saya selalu dia acuhkan, saya selalu dia telantarkan. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, wahai Bilal, ambilkan api sama beberapa potongan kayu, jadi kayu-kayu, kita bakar Alqamah. Padahal di saat itu ibunya sedang marah sama Alqamah, tapi akhirnya muncul sifat rahmat, muncul kasih sayang ibu. Jangan ya Nabi, walaupun dia durhaka sama saya, tapi saya masih memiliki rahmat sama dia, saya masih punya kasih sayang sama dia, dia adalah anaknya saya. Akhirnya dimaafkan sama ibunya, akhirnya Alqamah bisa mengucapkan daripada kalimat syahadat. Arti rahmat gampangnya adalah kasih sayangnya Allah. Bagaimana Allah menjaga kita daripada api neraka dan kita dimasukkan ke surganya Allah. Sehingga kita minta masuk surganya bukan dengan adil, bukan dengan keadilan Allah, tapi dengan rahmatnya Allah, atau bahasanya itu dengan fadlullah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki pun mboten enten nggih. Nggih. Nggih niki mangke kan persiapan sholat malam. Ya. Jadi mungkin ini nanti istirahat sebentar, nanti jam 11:30 nanti bangun. Nggih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at tarfa'una biha innaka ala darajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun. ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونسألك من الخير كل عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وخشوعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.